Dalam sebuah usaha, menurut Ibu karakter apa sih yang harus dimiliki seorang mahasiswa agar menjadi entrepreneur atau pembisnis yang sukses di bidang agribisnis, Bu? Nyali besar. Wow. Betul Iya, sih. nyali besar. Butuh nyali untuk memulai Iya, segala sesuatu. Betul. Karena Halo Sobat Agribisnis, selamat datang di Agricast Unda, suara agribisnis, cerita dari masa depan. Saya Marli, Saya Yuli. senang sekali bisa menemani Agricast pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu agribisnis bisa jadi bisnis. Banyak sekali orang berpikir bahwa agribisnis hanya sebatas bertani saja nih, sobat agribisnis. Padahal di balik semua itu ada sektor pertanian yang begitu banyak, yang menghasilkan produk dan bisa mengembangkan produk yang bisa menjadi nilai tinggi. Nah, betul sekali Yul. Untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana peluang bisnis di bidang agribisnis, hari ini kita hadir bersama Ibu Sarah selaku dosen mata kuliah di bidang bisnis atau kewirausahaan di program studi agribisnis Universitas Darwan Ali. Halo Ibu, apa kabar? kabar baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di Agricast Unda kami. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kita ngobrol-ngobrol santai. Kami persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sobat agribisnis nih. Halo semuanya, terima kasih sebelumnya. Saya telah diberi kesempatan untuk hadir di podcast kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Febrianti Serawit. Saya lulusan S1 di Universitas Palangkaraya dengan jurusan agribisnis. Kemudian saya melanjutkan studi S2 di IPB University dengan jurusan agribisnis. Minat bidang saya yaitu di pemasaran agribisnis, kemudian rantai pasok agribisnis, dan perilaku konsumen. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu, senang sekali bisa mengenal Ibu. Nah, dengan latar belakang Ibu cocok banget nih dengan tema pembahasan kita hari ini. Nah, kita tanya-tanya ya dengan Ibu Sarah sekarang. Bu, bagaimana sih menurut Ibu peluang bisnis di bidang agribisnis saat ini khususnya bagi mahasiswa? Jadi sebenarnya agribisnis ini tidak harus di pertanian terus ya, di bidang bertani gitu, atau kita terjun langsung menjadi petani. Sebenarnya agribisnis ini banyak peluangnya, yaitu dari produksi, kemudian distribusi, pengolahan, sampai ke pemasaran, hingga ke tangan konsumen. Jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa agribisnis ini banyak sekali peluang yang bisa kita peroleh. Betul. Dari agribisnis ini sendiri, karena agribisnis ini sangat luas ya. Tidak harus kita menjadi seorang petani, tetapi kita bisa menjadi tangan kanan petaninya. Mungkin kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan produksi mereka, atau kita bisa membantu mereka mengelola produk pertanian mereka, memasarkan, dan distribusi. Jadi sangat luas penempatan bidang kita sendiri. Jadi tidak harus menjadi petani, tapi kita bisa menjadi yang lebih upgrade daripada petani itu sendiri. Betul sekali Bu, berarti peluangnya sangat luas ya Bu. Tidak hanya menjadi petani teman-teman semua, tetapi juga bisa menjadi pelaku usaha di berbagai sektor agribisnis. Kalau ada mahasiswa yang ingin memulai usaha nih Bu, tetapi modalnya masih terbatas, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan Bu menurut Ibu? Sebenarnya ya, ini kalau dalam konteks mahasiswa yang mau berwirausaha, tidak harus modal yang banyak sebenarnya ya. Kita tahu ya mahasiswa ini pasti permasalahan utamanya itu dari modal, karena kan kita masih mahasiswa dan belum bekerja. Dari mana kita bisa mendapatkan modal tersebut kalau nggak dari orang tua? Betul. Nah, ini bisa kita solusinya pertama itu bisa kita bekerja sama dengan pihak lain, atau kita bisa
tidak membuka usaha itu sendiri, tapi kita bisa menyalurkan inspirasi ide usaha kita kepada orang-orang yang memang bisa menjadi donatur kita. Jadi kita tidak harus membuka mencari modal yang besar, tapi kita bisa bekerja sama dengan mereka. Contohnya kita bisa memberikan ide seperti mungkin produk pertanian yang baru nih, contohnya komoditi tanaman lokal ubi-ubian seperti singkong. Nah, pada umumnya kan kalau petani ini mereka hanya mengelola produk pertaniannya, kemudian memanen, kemudian langsung mereka jual dalam bentuk mentah kan. Betul. Nah, itu kita bisa tuh menyalurkan ide inspirasi kita kepada petani bahwa ternyata singkong ini tidak hanya dijual dalam bentuk mentahan, tapi Betul. bisa kita olah lagi menjadi sebuah makanan yang bisa langsung Konsumsi yang bernilai tinggi ya Bu bisa ya. langsung dipasarkan. Bisa Betul. tuh kita salurkan ide ke petani ini. Kita di bagian idenya pengolahannya, mau dijadi apa nih singkongnya, kemudian mau dipasarkan kemana, kemudian target marketingnya kemana. Nah itu nanti kita bisa bagi hasil dengan Betul. petaninya, seperti itu. Jadi banyak peluangnya ya sebenarnya ya sebagai kita seorang agribisnis seperti itu. Jadi nggak harus kita buat modal yang banyak, tapi kita bisa nih karena pengetahuan yang kita miliki tentang agribisnis, kemudian kita banyak ide-ide bisnis, kita bisa kerjasama dengan pihak lain Betul. atau dengan petani. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita kerjasama dengan petani. Betul. Kita membantu meningkatkan pendapatan mereka, tidak hanya menjual singkong atau hasil produk pertanian mereka dalam bentuk mentah, tapi kita bisa menjualnya dengan memberi nilai tambah seperti itu. Betul, untuk sobat agribisnis tidak hanya ekonomi atau finansial ya yang membuat kita terbatas untuk kita membuka usaha kita, tetapi juga kita bisa dapat melakukan atau mengajukan proposal kepada mitra-mitra atau kita bekerja sama dengan petani juga bisa. Nah, kita kan udah tahu nih langkah-langkah apa aja yang bakal kita lakukan ke depannya. Menurut Ibu, mahasiswa nih harus terjun langsung memulai bisnis, apa kita harus belajar lebih dalam dulu nih Bu? Masalah branding atau bagaimana pemasarannya, seperti itu Bu. Menurut Ibu bagaimana? Pasti harus. Kita ini kan sebagai mahasiswa jadi belajar kan di kampus bagaimana kita menjual produk sebesar mungkin tetapi berkualitas. Nah, terus kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal tentunya kan. Intinya kan kita mau jualan dan laku ya. Ya, sebelum kita jualan kita tuh harus belajar dulu. Target pasar kita siapa, kemudian bagaimana cara kita memasarkan, kemudian apa saja sih yang bisa membuat produk kita tuh laku di pasaran dan membekas di hati konsumen. Betul. Itu apa? Branding. Nah, salah satunya branding kan ya. Jadi branding ini sangat penting ya bagi produk. Jadi kalau kita buat produk, terus kita nggak buat brand ini, contoh 2 produk ya. Contohnya seperti singkong nih. Keripik singkong yang ada mereknya dengan keripik singkong yang nggak ada mereknya, ini harganya lebih mahal mana? Yang ada mereknya atau lebih yang mahal yang ada mereknya sih Bu. Iya Bu. kan kalian sudah tahu lah ya, keripik singkong yang dijual di pasaran itu biasanya kalau yang di warung-warung itu kan dalam bentuk plastikan polos tanpa merek. Nah kemudian kalau yang di minimarket, supermarket itu kan pasti biasanya bermerek, dan itu harganya aja udah beda kan ya. Padahal kalau dari segi rasa itu sama, dan bahan bakunya juga sama-sama dari singkong. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, padahal bahan yang kita pakai itu sama, kualitasnya pun kurang lebih sama, rasanya pun juga sama-sama enak, tetapi harganya tentu berbeda, dan keuntungannya juga yang didapat sama pemasar juga berbeda ya, karena kekuatan branding. Ketika produk itu sudah ada brandingnya, kemudian sudah ada kemasan yang bagus, itu akan menjadi nilai tambah untuk produk itu sendiri.
Seperti itu. Jadi kenapa bisa masyarakat lebih memilih barang yang bermerek atau kemasannya bagus? Ya karena itu ada rasa percaya dari masyarakat bahwa oh ini nih bagus, kemudian menarik, unik, kemudian bisa dilihat dari higienisnya, keamanan pangannya. Jadi memang sudah terjamin, dan branding ini selalu kita ingat. Jadi kayak contoh makanan yang ada brandnya, ada mereknya, kita kemana-mana kalau pengen membeli sesuatu pasti ingat nih, aku pengennya cemilan yang ini. Nah, itulah kekuatan branding. Jadi tidak hanya bisa memberi harga, tidak hanya bisa meningkatkan harga dari produk, tapi bisa menjadi pengingat bagi konsumen bahwa ini loh branding yang biasanya ini loh produk yang biasanya saya beli, brandnya ini, mereknya ini. Nah, itu. Nah, jadi sobat agribisnis, jadi kalian udah tahu ya, sebelum kita memulai bisnis dalam bidang agribisnis, kita tuh juga perlu memahami dan belajar lagi untuk bagaimana sih kita membangun branding dan pemasaran nanti supaya usaha kita itu berkelanjutan. Sama yang seperti sampaikan Ibu tadi, mereka tahu branding kita apa, mereka memberikan rasa percaya sehingga mereka dapat membeli kembali di produk kita. Nah, nih Bu, dalam sebuah usaha, menurut Ibu karakter apa sih yang harus dimiliki seorang mahasiswa agar menjadi entrepreneur atau pembisnis yang sukses di bidang agribisnis, Bu? Nyali besar. Wow. Betul sih. Nyali besar. Butuh nyali untuk memulai segala sesuatu. Betul. Karena gini, nyali besar dan nekat. Jadi menurut pengalaman saya sendiri ya. Jadi kalaunya kita pengen buka usaha, tapi kita cuma berpikir nih nggak dijalanin gitu, itu nggak akan jalan sampai kapanpun gitu. Jadi memang harus nekat gitu, modal nekat. Tapi terkadang kondisi kita sendiri pun juga bisa mendorong ya. Contohnya kalau kita udah dari orang tua nih, kita mahasiswa nih sudah stop uang saku dari orang tua, atau memang kita terdorong ingin membeli sesuatu nih, kita pengen banget dapatin pendapatan lain selain dari orang tua, itu kita mau nggak mau pasti kita putar otak bagaimana kita bisa mencari pendapatan lain selain dari orang tua. Caranya apa? Berbisnis. Nah, itu bisa menjadi pendorong utama kita berbisnis selain kondisi yang kita alami, kemudian tekad, kemudian nyali besar. Ya kita tahu sendirilah, pasti kalau mau buka usaha tuh pasti takut rugi gitu kan ya. Iya. Takut nggak untung atau apa. Nah, makanya itu kita belajar agribisnis, karena kita biar bisa belajar nih bagaimana cara memasarkan produk, bagaimana menghitung biayanya, kemudian target pasarnya siapa, kemudian apa sih produk yang sekarang ini lagi viral, yang lagi disukain sama target pasar kita nih. Contoh kalau kita pengennya jualnya di mahasiswa gitu kan. Nah, terus makanan apa sih yang mahasiswa suka? Seperti itu. Akhirnya dari situ kita bisa merangkai, buat kerangka mau bangun usaha nih, produknya ini nih yang disuka oleh mahasiswa. Kemudian kita mulai perincian targetnya siapa aja, misalnya mahasiswa di mana aja. Misalnya ya target kita pasarnya mahasiswa. Nah, mahasiswa mana aja? Mahasiswa Unda, mahasiswa mungkin kampus lain segala macam. Nah, jadi memang harus rencanakan ya, harus di planning sebelumnya. Jadi kita nggak boleh langsung buka bisnis atau usaha gitu aja, yang penting buka usaha aja. Nah, kita kan udah mahasiswa ya, kita udah mengerti nih ilmu-ilmunya, dasarnya agribisnis, karena kita belajar di kampus. Kayak itu sebagai bekal untuk kita buka usaha. Jadi nggak usah takut kayak mau rugi atau apa. Memang sebenarnya boleh takut, tapi kalau kita udah punya dasar berwirausaha, berbisnis, pasti kita bakalan punya nyali atau tekad gitu. Setuju banget sih Sobat Agribisnis dengan penyampaian Ibu. Kalau kita ingin membangun suatu usaha atau bisnis tuh kita memang harus mempunyai nyali yang sangat besar ya. Kita harus berani mencoba, karena kalau kita tidak berani mencoba, kita nggak bakal bisa punya bisnis impian kita.
Jadi seperti itu. Nah, setelah mendengar apa yang telah disampaikan Ibu Sarah, selanjutnya saya mau bertanya, Bu. Apakah ada contoh peluang usaha agribisnis yang bisa mulai dijalankan oleh mahasiswa sejak masih kuliah pada saat ini, Bu? Menurut Ibu? Oh, banyak sekali. Betul. Iya, banyak sekali sebenarnya ya. Contoh sekarang ini kita itu di era teknologi ya. TikTok, kemudian Shopee segala macam itu. Nah, kalau kita nggak mau banyak modal atau kita nggak mau mengeluarkan modal sepeser pun, tapi kita perlu apa? Otak yang Betul. harus berpikir Iya, Bu. bagaimana kita bisa membuka usaha tanpa modal sepeser pun. Sekarang ada yang namanya dropshipper. Dropshipper itu kita di Shopee kita mengiklankan, kita memosting produk-produk mereka. Nah, kemudian kita nggak perlu stok barang nih, nanti biar konsumen sendiri yang melihat postingan kita, kemudian akan diarahkan ke tokonya langsung. Atau kita bisa jadi kalau mahasiswa ini biasanya suka buka jasa print. Mungkin kalau dulu ya, ini pengalaman pribadi saya. Dulu tuh waktu saya kuliah S1, saya tuh menambah uang saku saya itu dengan jasa print. Ini memang nggak dalam konteks agribisnis ya, tapi agribisnis ini kan mahasiswa yang penuh dengan ide-ide usaha. Nah, ini juga termasuk wirausaha sebenarnya, walaupun bukan dalam produk agribisnis. Jadi waktu dulu saya itu waktu S1, saya dapat uang saku tambahan nih dari hasil teman-teman saya ngirim file tugas, kemudian saya printkan. Nah, itu lumayan tuh, jadi satu hari tuh bisa satu kelas tuh misalnya 30 orang tuh bisa sekitar 15 orang tuh minta print saya, kemudian keesokan paginya saya bisa kasih ke mereka hasil printannya, kemudian mereka bayar ke saya. Itu bisa juga jadi nilai tambah untuk kita. Kemudian bisa juga nih kita ambil nih satu produk di toko gitu, atau ibu-ibu rumah tangga yang biasanya mereka buka usaha, misalnya mereka buka keripik atau buat cemilan-cemilan ringan, kita bisa bantu jualkan. Nah, itu kita tanpa modal, tapi kita cari pasar, kita cari targetnya, kita cari konsumennya gitu. Kita, ya itu yang tadi saya bilang, kita bisa bantu pemasarannya, kita nggak perlu mengeluarkan banyak modal, tapi kita hanya menggunakan otak untuk bagaimana bisa menjual produknya sebanyak mungkin dan kita bisa menghasilkan keuntungan. Nah, dari situ kita bisa bagi hasil dengan mereka, sekian persen, misalnya 100% kita ambillah 10% gitu, karena untuk jasa pemasaran atau promosi seperti itu nggak perlu biaya mahal, kita bahkan nggak mengeluarkan modal, tapi kita menggunakan pengetahuan kita sebagai mahasiswa agribisnis. Tentunya ya balik lagi, kita mahasiswa agribisnis tentunya sudah dibekali ilmu-ilmu agribisnis. Kita belajar tentang pemasaran, dari produksi, pengolahan, distribusi, kemudian sampai kita bisa mencari konsumen, sampai kita bisa bagaimana strategi memasarkannya, target pasarnya siapa, nah, kemudian menggunakan teknologi yang ada, seperti itu. Menarik banget nih Sobat Agribisnis, ide yang disampaikan oleh Ibu Sarah itu benar-benar ide yang bagus untuk Sobat Agri yang ingin memulai usaha dengan modal skala kecil. Kalau Sobat Agri berminat ingin mendapat pendapatan yang untuk menambah pendapatan sebagai mahasiswa, bisa nih, idenya Ibu Sarah bisa kalian coba. Gak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kami mohon kesediaan Ibu Sarah untuk memberikan pesan kepada mahasiswa agribisnis dan generasi muda yang ingin memulai usaha di luar sana. Oke, jadi pesan saya adalah satu, modal nekat itu aja dan ilmu yang kita punya. Jadi kita udah belajar agribisnis, kita mengerti ilmunya dari hulu ke hilir sampai ke konsumen, kita mengerti, kita tahu target pasarnya siapa, kemudian cara memperoleh biaya segala macam, kemudian produksinya bagaimana, pokoknya tentang ilmu agribisnis ya.
Nah, kita sudah membekali itu. Jadi yang kita butuhkan yang paling penting itu apa? Kepercayaan diri, keberanian, dan tekad yang kuat. Jadi kita harus memulai. Kalau nggak mulai, kapan lagi kita bisa mendapatkan uang tambahan sebagai kita mahasiswa? Selain kita nih pengen dapat uang tambahan ya tentunya, tidak hanya dari orang tua, tetapi kita bisa menghasilkan uang sendiri gitu ya. Yaitu kuncinya adalah keberanian, tekad, kemudian ilmu yang kita miliki sebagai mahasiswa agribisnis yang mengerti tentang bagaimana cara meningkatkan produk dan bagaimana cara memperoleh keuntungan dan bagaimana mencari konsumen. Terima kasih banyak kepada Ibu telah membagi ilmu, pengalaman, dan motivasi untuk episode Agricast kali ini. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat memberikan inspirasi bagi sobat agribisnis untuk berani memulai usaha dan melihat bahwa agribisnis memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Saya Marli. Saya Yuliana Agustina. Sampai jumpa di episode Agricast selanjutnya. Dadah!